إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah arsyad warahmatullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas kitab yang berkaitan dengan riwayat dusta Syiah. Dan kemarin kita sudah mempelajari yang terakhir ya, kajian kita kemarin adalah berkaitan dengan tuduhan Syiah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan atau terkena sihir dan menyebabkan beliau kemudian buta, tidak bisa berbicara dan kemudian tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Tapi kemarin kita sudah melihat ya, dan ini perlu kita luruskan. Jadi dalam bab di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, ada 3 kondisi manusia. Yang pertama adalah mereka yang ini kelompok yang pertama. Jadi kelompok pertama adalah kelompok yang tidak menerima atau kelompok yang menolak kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka menolak hadis-hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkena sihir. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan ini nanti adalah kelompok yang mengatakan bahwa kalau Rasulullah itu terkena sihir berarti salah satu sifat kenabian yaitu kemaksuman. Rasulullah terjaga dari berbagai macam kejahatan dan keburukan, itu berarti tidak terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kelompok yang berlebih-lebihan. Jadi kelompok yang berlebih-lebihan ini mengatakan bahwa ini kelompoknya Syiah ini. Mereka mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, maka menyebabkan Rasulullah tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan Rasulullah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mendatangi istri-istrinya. Lah pendapat yang ketiga inilah pendapat yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya Ahlus Sunnah meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir, tetapi
sesuai dengan apa yang disampaikan, yang disampaikan atau yang dikabarkan kepada kita di dalam hadis beliau, sehingga kita tidak mengurang-uranginya dan juga tidak menambah-nambahinya. Jadi ya sudah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari, ya seperti itulah kita mensifati sihir yang mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengurang-uranginya. Ini mengurang-uranginya itu maksudnya kita mengatakan oh Rasulullah nggak pernah terkena sihir. Ini namanya berarti apa? Menguranginya, bahkan sampai tidak percaya dengannya. Yang kedua, melebih-lebihkannya, menambah-nambahkannya, sampai mengatakan Rasulullah itu apa? Sampai mata beliau buta, sampai pendengaran beliau hilang karena sihir. Dan jelas ini adalah penambahan dusta yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Maka oleh sebab itu ikhwan fillah, kemarin kita sudah membahas hadis ya berkaitan dengan apa? Hadis Imam Bukhari yang datangnya daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemarin kita lihat di depan, kemarin hadisnya sudah kita bahas. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir ya, disihir oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Labid ya, namanya ini ya. Jadi orang yang menyihir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya adalah Labid ya, bin A'sam al-Yahudi ya. Jadi nama ahli sihirnya adalah Labid ibnul A'sam ya. Seorang Yahudi dari Bani Zuraik atau Bani Zariq ya. Dialah orang yang telah menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan bahwa sihir itu adalah penyakit yang artinya bisa menimpa siapa saja, termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itu manusia biasa yang sangat mungkin sekali beliau tertimpa apa yang ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat beliau ya. Jadi kalau umat beliau pernah mengalami rasa lapar, Rasulullah juga pernah mengalami rasa apa? Rasa lapar. Kalau umat manusia secara umum pernah mengalami rasa haus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa juga pernah mengalami apa? Rasa haus. Kalau kalau umat manusia pernah mengalami rasa ngantuk, bahkan tidur, Rasulullah juga mengalami hal yang sama. Rasulullah juga mengalami rasa ngantuk dan juga pernah mengalami apa? Rasulullah juga tidur ya. Begitu juga kalau manusia pernah mengalami sakit, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami apa? Mengalami sakit. Dan salah satu jenis penyakit di dalam Islam itu adalah apa? Sihir ya. Thayyib ikhwan fillah, kemarin sudah kita bahas sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama, satu adalah sihir takhyil ya. Apa sihir takhyil? Kan kemarin sini ya, saharon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hatta innahu ya la yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir hingga atau sampai beliau seakan-akan berkhayal ya, telah melakukan sesuatu padahal beliau belum apa? Melakukannya. Jadi ini disebut dengan apa? Sihir takhyil ya. Jadi nanti kalau kita baca dalam buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Wahid Bali ya. Ini salah seorang ulama pakar ruqyah ya, namanya Syekh Abdul Salam Wahid Bali. Ada yang berpendapat kenapa beliau bernama Abdul Salam Wahid Bali ya, karena beliau nenek moyangnya dulu itu berasal dari Bali. Nggak tahu tahun ratusan atau tahun 1000 ratusan mungkin ya.
Jadi ada seorang ulama, ada seorang muslim, seorang ulama dari Bali yang hijrah ke Mekah dan kemudian melahirkan keturunannya apa? Syekh Abdus Salam ini. Ya. Makanya nama beliau apa? Syekh Abdus Salam Wahid Bali. Bali itu ya adanya di mana? Bali adanya di mana? Di Indonesia. Nggak ada Bali di. Nah ini yang harus menjadi. Jadi ada seorang ulama dari Indonesia itu yang sekarang sedang menempuh doktor di Universitas Islam Madinah, itu sedang menyusun buku judulnya A'lamus Saudi. Jadi ulama-ulama besar Saudi ya, yang asluha, yang yang dulu nenek moyang mereka min usuli Nusantara. Jadi apa? Jadi alam itu ulama-ulama Saudi, ulama-ulama di Jaziratul Arab yang nenek moyang mereka itu min usuli dari keturunan mana? Nusantara. Dan itu ternyata ratusan ya, bukan puluhan ya. Jadi ulama-ulama di Jaziratul Arab, terutama di Saudi, di Mekah dan Madinah, itu ternyata banyak ulama-ulama yang sekarang mereka ini anak cucunya, yang dulu nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka itu ternyata berasal dari mana? Dari Indonesia. Kemungkinan besar salah satunya adalah siapa? Syekh Abdus Salam Wahid Bali. Syekh Abdus Salam Wahid Bali ini menjelaskan beberapa jenis sihir, dan ini harus kita pahami bersama Bapak sekalian. Karena apa? Karena sihir ini selalu digunakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik untuk melemahkan dan menghancurkan perjuangan Islam. Nah, ini penting untuk kita perhatikan ya. Sejak sihir pertama kali dipelajari oleh orang-orang Babilonia, dan itu bisa dilihat nanti di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kata Allah, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafar Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr wa ma unzila alal malakaini bibabila Haruta wa Marut. Nah, jadi pertama kali orang mempelajari sihir. Jadi sihir pertama kali dipelajari oleh dua orang manusia dari negeri Babilonia. Babilonia ini mana? Irak ya. Irak kuno ya. Jadi dulu ada negeri namanya negeri Babilonia. Dan itu terjadi di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi dulu ada negeri namanya negeri Babil atau negeri Babilonia. Ya. Lah di negeri Babilonia ini ada dua orang yang diberi nama apa? Harut dan Marut namanya. Harut dan Marut. Ya. Mereka berdua inilah orang pertama yang mempelajari ilmu sihir dari setan. Jadi Harut Marut ini adalah embai ya, jadi embahnya ahli sihir ya, mbahnya ahli sihir itu adalah siapa? Adalah Harut dan Marut. Dan sihir pertama yang dipelajari oleh Harut dan Marut adalah kata Allah fayata'allamuna minhuma, yang kemudian nanti Harut dan Marut ini menjadi ahli sihir terkenal yang diajari oleh syaitan. Lah kemudian nanti orang-orang Babilonia ini belajar ilmu sihirnya kepada siapa? Kepada Harut dan Marut. Lah ilmu sihir pertama yang diajarkan oleh syaitan dan kemudian diajarkan lagi oleh Harut dan Marut itu kata Allah wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu sihir
yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Yang kemudian di dalam kitabnya Syekh Abdul Salam Wahid Bali, ya, beliau menyebutkan itu, ya. Sihir pertama, kata beliau, sihir pertama yang terjadi itu adalah apa? Namanya sihrut tafriq, ya. Ini dia namanya sihrut tafriq. Apa sihir tafriq ini? Sihir yang memisahkan antara seorang suami dengan seorang istri, ya. Dan ini nanti dalam hadis disebutkan, ya, bagaimana syaitan ini memiliki bala tentara yang setiap bala tentara setan ini, setiap bala tentaranya iblis ini setiap harinya laporan kepada iblis. Ketika ditanya oleh iblis, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kata setan, saya sudah bisa menjerumuskan seseorang minum khamr. Kata iblis, kamu belum apa-apa. Kamu apa yang sudah kamu kerjakan hari ini? Kata iblis. Saya tanya laporan. Saya sudah bisa hari ini kerja saya membuat orang yang nuntut ilmu tidur. Kata iblis, pergi sana. Kamu belum berbuat apa-apa. Sampai terakhir ada setan yang laporan sama iblis. Apa laporannya? Apa yang sudah engkau kerjakan? Kata iblis. Kata setannya, wahai iblis, hari ini aku telah berhasil memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Maka dipanggil oleh iblis, sini dekat. Maka iblis mendekati setan ini dan mengatakan apa? Nikmas syaiton anta. Kata iblis, sebaik-baik setan ente. Jadi diberi anugerah bintang apa dia? Mahasetan, bintang mahasetan, ya kan? Jadi diberi bintang mahasetan oleh iblis. Kenapa? Karena dia sudah berhasil memisahkan antara seorang suami dari apa? Dari istri. Dan ini adalah sihir pertama yang diajarkan oleh setan kepada manusia, yaitu kepada Harut dan Marut. Lah maka bagi kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kemudian para ulama mengatakan sihir ini tidak hanya berlaku pada seorang suami dari seorang apa? Istrinya. Tapi lebih luas dari itu, syaitan menggunakan sihir ini untuk memisahkan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya, antara seorang saudara dengan saudara-saudaranya. Bahkan lebih luas lagi para ulama menjelaskan apa? Sihir ini juga digunakan oleh syaitan untuk memisahkan kaum muslimin dari para ulama-ulama mereka. Jadi saya sangat yakin Mbak, hari ini mereka juga sedang menggunakan apa? Sihir untuk memisahkan umat dari siapa? Dari ulama-ulama mereka. Jadi memang disihir hari ini. Salah satunya dengan tadi. Bagaimana caranya? Caranya mereka menggunakan kalam, perkataan-perkataan yang menggiurkan, perkataan-perkataan yang meninabobokan, perkataan-perkataan yang mengandung kebohongan-kebohongan. Tujuannya apa tadi ini? Agar umat berlepas diri dari ulama-ulama mereka. Mereka narasikan bahwa ulama-ulama yang hari ini ingin menegakkan syariat, yang hari ini didukung oleh para umat dan sebagainya, dianggap sebagai ulama radikal, ulama ekstrim dan sebagainya. Tapi hari ini, tanggal 1 Desember hari ini, orang-orang Papua, dari Papua yang berada di ujung sana sampai Papua yang hari ini berada di Jogja, memperingati hari jadi kemerdekaan Papua. Hari ini ada teman kita yang berada di Yogyakarta langsung live. Dia langsung lihat ratusan orang-orang Papua di Yogyakarta membawa bendera bintang Kejora dengan meneriakkan yel-yel Papua merdeka, Papua merdeka. Tapi tidak ada panser yang menjaganya. Tidak ada.
Tapi nurun ke baliho, nggawa pansor, nggawa. Dan hari ini terjadi, Pak. Hari ini terjadi di Jogja. Mereka meneriakkan apa? Papua merdeka, Papua merdeka. Ya. Dan itu jelas makar atau tidak makar? Apakah itu paham terorisme atau tidak? Itu tidak berlaku bagi OPM. Ya. Karena apa? Karena agama mereka bukan Islam. Ini penting mas sekali. Padahal koyo ngono ngakunya NKRI harga keadilan bagi seluruh rakyat yang mana? Oh ya aja yang mana kan? Coba kalau kita hari ini mengatakan Solo merdeka, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Geger betul? Yakin saya besok geger. Dan artinya ini menunjukkan berarti apa? Ternyata mereka kalah kan? Padahal mereka buaya, kita tidak akan memberikan ruang, kita tidak akan kendor, tidak akan memberikan tempat bagi mereka yang ingin memisahkan. Itu di layar kaca. Faktanya hari ini di lapangan ya, mereka teriak merdeka, itu belum lagi yang di Papuanya sana, yang hari ini mereka memperingati dan mereka katakan 1 Desember itu bukan, saya baca, saya ngikuti Twitternya orang-orang Papua ini. Mereka katakan apa? Salah kalau mengatakan bahwa tanggal 1 Desember itu adalah hari jadi Papua. Enggak, justru 1 Desember itu adalah hari merdekanya Papua. Hari merdekanya Papua, tanggal merdekanya Papua. Artinya apa? Tanggal 1 Desember itu diperingati bahwa apa? Papua itu merdeka dari Indonesia lah. Tapi hari ini tidak pernah kalimat terorisme, ekstremisme, radikalisme itu disematkan kepada kelompok OPM. Padahal mereka sudah nyata-nyata ingin merdeka dari siapa? Dari Indonesia. Nyata mereka. Tapi umat Islam baru bicara syariat yang itu dulu jelas tertulis di Pancasila kan itu, bahwa negara ini berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan apa? Syariat. Itu jelas. Langsung dituduh apa? Radikal, dituduh teroris, dituduh ekstremis dan sebagainya. Makanya jadi sekali lagi saya katakan, Mbak, ya, terorisme itu adalah proyek Barat, terutama proyek Amerika, ya, untuk memerangi musuh utama mereka. Siapa itu? Islam. Makanya menarik pernyataan Joe Biden beberapa hari yang lalu, ya, ketika dia mengatakan bahwa kami tetap bersama Israel. Oh, ya. Bahkan Haris Kumala mengatakan apa? Saya akan tunjukkan kepada dunia bahwa kami Amerika adalah mitra strategis Israel. Nah, makanya nggak usah terlalu euforia dengan kemenangan Joe Biden itu ya. Joe Biden emang kemungkinan ada sedikit baiknya mungkin. Tapi apa? Tetap bagi mereka Israel itu adalah saudara. Dan itu yang sekarang terjadi di Indonesia. Sekarang lagi ramai nih, ya. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia mengkritik ya pemerintah Indonesia, bahkan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan ketika pemerintah Indonesia membuka calling visa untuk 6 negara, termasuk diantaranya adalah Israel. Artinya Israel, Pak, berarti nanti boleh warga orang-orang Israel berarti kedepannya boleh masuk ke Indonesia karena sudah dibolehkan dengan apa yang mereka sebut dengan istilah calling visa. Makanya kemarin dikritik ya oleh wakil ketua MUI ya yang baru, mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
ini adalah bentuk apa? Pengkhianatan. Katanya berjuang untuk memerdekakan Palestina. Kami bersama Palestina. Bahkan menjelang untuk dipilih jadi calon wali kota pun pakai salvales. Tapi ternyata apa? Membuka keran pisah untuk siapa? Israel. Berarti apa? Ini hanya sekadar omong kosong. Ya. Jadi seakan-akan mereka bilang kita akan membela Palestina, kita akan perjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi ternyata apa? Israelnya diberi ayo, Teneo, datang ke Indonesia. Kenapa? Karena kami lagi butuh duitmu. Menarik itu Pak. Memang sekarang di Israel tuh banyak duitnya. Jadi saya punya dosen itu Pak, sampai dia buat pesantren itu pakai nama Israel. Jadi ada seorang tokoh di Israel sana, namanya apa, dipakai sama dia untuk apa? Pesantren. Ketika kita tanya di kelas, kenapa kau pakai itu? Supaya dapat duit dari Israel. Dia bilang apa? Ente tahu nggak? Israel tuh banyak fulus. Eman-eman kalau duitnya nggak dimanfaatkan. Naudzubillah min dzalik. Lah maka iman bismillah ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, sehingga kita kaum muslimin harus mengetahui. Jadi hari ini ya, kalimat NKRI harga mati Pancasila itu sebenarnya adalah apa? Sihir sebenarnya Pak. Sihir untuk menjauhkan kita dari kalimat Islam itu harga mati, kan itu. Nah ini yang harus kita perhatikan Pak ya. Padahal dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang harga mati itu apa? Islam. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 120 itu kan, ayat 120 ya. Di mana Allah mengatakan dalam surat apa? Dalam surat Ali Imran ya. Di mana Allah mengatakan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, 102 ya, Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kau mati kecuali dalam kondisi sebagai apa? Seorang muslim. Jadi ini yang pertama. Jadi sihir hari ini luar biasa. Bahkan sihir tafrik hari ini digunakan untuk memisahkan seorang anak dari kedua orang tuanya. Ya, atau orang tua dari anaknya, atau saudara dari saudara-saudaranya. Sekarang sihir ini luar biasa. Bayangkan itu ya. Jadi sekarang orang tua mulai mengawasi perkembangan anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya ini berkembang kepada apa yang mereka sebut dengan istilah paham radikal, maka anak-anaknya akan dinasihati. Kok saiki kok berubah toh? Saiki kok katokmu cingkrang. Biyen ora tahu lho kaya ngono kuwi. Ya. Bener pakai celana jin, kok saiki kowe ya, baru datang pengajian sekali ning penumping. Kok katokmu dipotong ngopo? Kok saiki kowe melu-melu melihara jenggot. Kowe tuku baju jubah, kowe saiki kena opo kowe? Kena paham opo kowe? Kowe yen ora berubah, kowe kalau kaya ngono terus, wis kowe lunga dari rumah iki. Bapakmu karo mbokmu ora bakalan ngakui kowe sebagai anak. Wis lunga. Bapakmu ora rela kowe jadi wong radikal, wong sing arep perang-perang kowe. Arep ngopo kowe? Ning Indonesia wis nyaman. Wis enak, wis penak. Ki ngopo? Kaya ngono kuwi. Yen ora berubah, lunga. Aku ora bakalan ilang siji anak ora apa-apa. Sing penting awakku ora melu-melu teroris. Itu wakil terjadi. Demi Allah itu terjadi di masyarakat kita. Ini sihir atau bukan sihir? Jadi terorisme ini sihir yang
mematikan ya Pak. Sihir yang bisa memisahkan seorang anak dari orang tuanya. Memisahkan antara seorang suami dari istrinya, bisa dengan sihir seperti itu. Lama apalagi saudara, sudah barang banyak Pak. Ya, ikhwan-ikhwan yang punya saudara yang satunya anti Islam, sisinya orang bakalan akur. Ya saudaraku, iya adikku dia. Saya itu melu-melu pengajian, saya radikal. Saya itu yang diri kata cingkrang, batuk ireng, ikut demo. Aku orang tak gagas, tak carke wae. Aku ora bakalan ngakui saudara koyo ngono. Itu terjadi hari ini. Jadi memang ini sihir, Pak, sihir. Nas'alullah alaihi. Maka Pak sekalian yang mudah-mudahan dimulai. Ini betul Pak? Hah? Kalau jenengan merasakan itu. Tapi itu fakta yang saya temukan di lapangan. Banyak anak-anak muda yang laporan itu. Ya, bahkan mahasiswi kita, mahasiswa itu banyak ketika pulang ke kampungnya sana orang tuanya kaget loh. Saya kira kok pakai jilbab besar loh. Jilbabnya dicopot sama orang tuanya, diguntingin malam itu Pak. Jadi sampai ada yang laporan akhwat gitu sama orang tuanya, jilbab besarnya tuh diguntingin, dibolong-bolongin sama orang tuanya. Tujuannya apa? Supaya dia nggak usah pakai apa? Supaya nggak pakai jilbab besar lagi. Karena dianggap apa? Jilbab besar itu. Makanya kemarin ada kampanye tuh di Kartosuro itu yang nyinggung jilbab besar. Ya apa? Kampanye ya kampanye, tapi nggak usah melecehkan apa? Agama. Ya. Kalau Anda nggak mau pakai jilbab besar, jangan melecehkan orang yang pakai jilbab apa? Jilbab besar. Apalagi Anda bawa untuk menjatuhkan pasangan atau calon lawan politik Anda. Jelas. Kalau Anda melecehkan agama, Anda berhadapan dengan seluruh umat Islam. Itu penting Pak sekali. Makanya kita hari ini wajib juga memantau itu, walaupun mungkin diantara kita wis kapok, orang bakalan percaya karo pemilu, tapi tetap kita harus kita perhatikan juga itu bagaimana kampanye mereka ini membawa unsur agama atau melecehkan agama ataukah tidak. Maka ini informasinya sedang ada proses ya untuk dilaporkan. Karena apa? Karena ini sudah melecehkan agama lah. Maka oleh sebab itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah sihrut tafriq ya namanya. Kemudian yang kedua yang dikenal dengan istilah yang kedua, jadi ini ada beberapa jenis sihir yang harus kita waspadai ya. Yang pertama tadi sihir yang memisahkan antara istri dengan siapa? Suaminya. Yang memisahkan antara kedua orang tuanya dengan anak-anaknya, atau memisahkan anaknya dari kedua orang tuanya, atau memisahkan saudaranya dengan saudara, atau memisahkan sesama seorang muslim. Baik. Kemudian yang kedua, jenis sihir yang diajarkan oleh syaitan ya, itu namanya sihrul mahabbah. Apa sihir mahabbah ini? Sihir cinta. Yang kemudian sering kita sebut dengan istilah pelet. Sihrul mahabbah at-tiwalah. Nah, ini pelet ya, sihir cinta, sihir yang menjadikan seorang yang awalnya benci kemudian menjadi cinta. Ini biasanya berlaku antara laki-laki dengan perempuan ya. Makanya ada istilah cinta ditolak, dukun ngamuk mungkin gitu kan ya. Dukun bertindak ya. Makanya di sana ada namanya, pernah kita kenal dulu kan, ada istilah ada mantra semar mesem. Mesem atau mesem? Semar mesem jaran lompat. Ini ajian-ajian yang sering digunakan untuk Untuk pelet ini, untuk sihrul mahabbah. Ini juga hati-hati ya. Makanya kita sebagai seorang anak, kita juga sebagai orang tua, kita wajib waspada ya. Dan ini terjadi Pak ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ikhwan itu menceritakan ya, dia datang ke rumah cerita, Ustadz bisa enggak
meruqyah jarak jauh. Oh, bingung juga saya kan. Gimana tuh maksudnya ruqyah jarak jauh? Saya bilang begini ceritanya Ustaz. Istri saya itu sekarang dibawa kabur dukun, yang sampai sekarang saya belum mengetahui di mana posisinya. Dan kata kakaknya dia disihir oleh si dukun itu, sehingga istrinya ini jatuh cinta sama siapa? Sama si dukun ini, dan sekarang dibawa kabur. Nah, pinginnya kemudian saya disuruh meruqyah jarak jauh supaya istrinya pulang gitu loh ya. Nah, istrinya bisa kembali pulang. Dan ternyata terjadi Pak. Jadi memang luar biasa. Jadi awal mulanya itu ceritanya kakak istrinya itu diajak sama kakaknya untuk datangi seorang ahli sihir dukun gitu ya, untuk mendukuni anak perempuannya yang jatuh cinta sama seorang laki-laki. Lah orang tuanya ini nggak seneng sama laki-laki itu. Akhirnya pinginnya didukuni supaya cinta jadi benci jadi cinta. Lah qadarullah dia bawa istrinya tadi, istri temen ini ya, dibawa sama kakaknya ya. Nah ternyata Allah misal mungkin lagi dukunnya mungkin nunggu ya ayu gitu. Si sentak dukuni mungkin. Nah ini hati-hati Pak. Nah makanya sebab itu ini juga hati-hati, ini sihir ini Pak ya. Dan itu fakta, nasallallahu alafiyah ya. Dan sihir cinta ini ngeri Pak ya. Dulu ada kasus tahun berapa itu ya? Ada beberapa akhwat yang itu terkena sihir mahabbah ini. Sihir cinta yang dilakukan oleh seseorang ya. Itu korbannya nggak 1-2 orang Pak. Banyak tuh korbannya waktu itu. Tuh sampai suaminya itu ya, ditarik sama istrinya, ayo mas, ayo bi, lu neng tawang mangkon, arep ngopo? Ndolo, kuwi lho, pake kuwi lho. Lah memang pake ngopo? Pokoknya aku kok kangen banget. Hanya pada saya tanya sama suaminya, apa ayo, apa ganteng? Apa? Wis wireng, welek ngene. Tapi bojoku ki lho, njaluk ayo, pokoknya aku mau ndelok wajah itu wis plong. Jadi suami bingung gitu, ini kenapa istri itu? Ternyata nah ini ada sihir Pak, jadi sihirul mahabbah ini. Nah, makanya kita juga wajib untuk waspada, termasuk anak-anak kita. Jadi kalau anak kita punya anak perempuan, anak laki-laki, sering harus kita bacakan itu ruqyah ya. Kita suruh dia untuk membaca paling tidak dzikir pagi dan dzikir sore ya, untuk membentenginya daripada sihir. Dan orang yang terkena sihirul mahabbah ini berat Pak. Dulu ada salah satu adik kelas saya di Mahat Ali An-Nur itu, alumni Darus Syahadah itu setelah lulus dari Darus Syahadah ditugaskan di daerah Merapi itu, mana itu apa namanya ya? Daerah Merapi itu kan ya. Jadi ditugaskan di sana. Ternyata mungkin di sana ada perempuan yang suka dengan dia, dan dia nggak mau, akhirnya berdisihir. Itu 3 tahun mondok di Mahat Ali itu tiap malam di ruqyah itu. Yang dia minum minum air ruqyah, kemudian mandi pakai daun bidara ya. Jadi kalau makan itu mulutnya tuh merot-merot. Jadi kalau makan setiap kali suap baca bismillah, baca air ruqyah. Mau suap lagi. Itu 3 tahun dia mengalami kayak gitu. Sampai akhirnya qadarullah dukunnya mati Pak. Dukunnya sana tuh mati. Kemudian perempuannya tuh datang ke Mahat Ali An-Nur itu. Jadi datang ingin ketemu ya sama si Fulan. Ketika ditanya di pos jaga itu, mbak ini siapanya? Saya ingin ketemu dengan masnya itu karena apa? Karena dulu saya yang menyihir dia. Dan sekarang dukunnya mati. Jadi Pak sekalian, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, sehingga sihrul mahabbah ini ya, bisa saja menimpa siapa saja, bisa menimpa siapa saja, termasuk diri kita ini. Bisa saja, sangat mungkin kalau disihir oleh seseorang. Makanya paling tidak kita harus menjaga dengan membaca paling tidak dzikir pagi dan dzikir sore. Kemudian yang ketiga, ini ini yang disebut dengan sihrut takhyil. Apa sihrut takhyil ini? Sihir khayalan ya. Jadi sihir khayalan ini pertama kali terjadi itu pada era Nabi Musa
alaihissalam, di mana ahli sihirnya Fir'aun itu menyihir tali temali yang mereka miliki, seakan-akan dalam pandangan dalam pandangan manusia tali temali itu berjalan seperti seekor ular. Padahal enggak, padahal dia gerak aja, dia diam aja. Tapi yang disihir itu yang disihir oleh ahli sihirnya Fir'aun itu adalah mata para Bani Israel. Jadi yang disihir itu mata-mata mereka. Jadi disihir seakan-akan tali temalinya itu berjalan seperti seekor ular. Jadi disihir itu. Jadi seakan-akan kita tuh berkhayal yang ada di depan kita itu sesuatu yang bergerak dan mengerikan. Padahal itu tidak sama sekali. Ini namanya sihir tahyil. Termasuk tadi Rasulullah SAW berkhayal seakan-akan beliau pernah melakukan sesuatu, padahal beliau belum melakukan sesuatu. Makanya ini termasuk sihir ya. Jadi tahyil, sihir tahyil ini sihir di mana seorang kemudian berkhayal seakan-akan benda yang depannya bergerak padahal tidak bergerak. Di depannya itu bendanya kecil seakan-akan sesuatu yang sangat besar ya. Jadi sangat mungkin sekali Pak, kalau suatu saat kita melihat ya, ada depan kita ini ada makhluk yang sangat tinggi sekali sampai nggak kelihatan kepalanya. Nah, itu bisa jadi adalah bagian daripada sihir. Jadi bisa jadi itu makhluk kecil, tapi disihir seakan-akan yang kita lihat adalah sesuatu yang sangat yang sangat besar. Baik sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita suatu saat akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, sihrul junun. Nah, ya. Apa sihrul junun ini? Sihir junun ini adalah sihir kegilaan ya. Makanya orang gila itu ada dua jenis Pak ya. Ada yang gila memang benar-benar karena sakit jiwa, karena kejiwaannya ya, karena psikisnya ya kan itu kan ya. Yang kedua, gilanya itu karena apa? Karena dibuat disihir ya. Jadi sihrul junun. Nah, ini hati-hati juga ya. Makanya kalau ada saudara kita yang terkena penyakit gila, nah itu bisa coba bisa dicoba untuk diruqyah. Jadi ada dua ya. Orang yang gila itu bisa karena faktor kejiwaan psikisnya. Yang kedua karena faktor Karena faktor daripada disihir ya. Banyak Pak orang-orang yang disihir itu tiba-tiba dia seperti orang yang linglung, kemudian orang gila dan sebagainya. Tapi Bapak sekalian, yang mudah ini yang keempat ya, Ya, sebelum saya lanjutkan, sebagaimana biasa di Ahad di Selasa pertama di setiap bulannya kami akan akan mengedarkan kotak infak ya untuk kegiatan Aliansi Nasional Anti Syiah. Wabil khusus untuk saat ini kita sedang membantu saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang hari ini sedang terkena dampak musibah pada kasus Metoderanan, dan ada informasi yang baru sampai kepada kami. Mudah-mudahan ini informasi yang baik dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya. Dan ini bisa jadi juga karena doa-doa kita juga insya Allah dan bantuan dari Bapak sekalian. Tadi pagi kita mendapatkan informasi dari pengadilan negeri ya, yang ada di kota Semarang, yang mana per hari ini Kementerian Hukum dan HAM, Menkumham mengeluarkan satu keputusan ya, untuk pengurangan tahanan karena sekarang kasus corona di Indonesia hari ini semakin meningkat ya. Dan hari ini juga kita kehilangan beberapa ustadz ya. Hari ini juga ada ustadz kita yang meninggal dunia. Beliau Ustadz Soimin ya, yang kita juga mendapatkan informasi beliau yang terdampak dari wabah COVID-19 ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau ya. Bahkan sebelumnya ada Ustadz Anab ya, Ustadz Anab Afifi ya, salah satu dari penulis buku Banjir Darah PKI ya. Itu juga ya, ketika masuk itu sudah
dalam kondisi dia sadarkan diri. Jadi corona itu Pak, yang saya baca itu, wallah dari beberapa artikel itu, jadi corona itu menghasilkan cairan di paru-paru kita. Jadi kan aslinya kan ini misalnya paru-paru ya. Seharusnya kan paru-paru itu kan kosong dari cairan, tidak ada cairan di dalam. Lah ketika seorang itu terkena virus corona, nasallallahu alaihi, semoga Allah menjaga kita semuanya, maka dia akan virus corona itu akan memproduksi cairan air di dalam paru-paru, ya. Sehingga kalau paru-paru kita ini sudah penuh dengan air, nasallallahu alaihi, maka nggak akan mungkin seorang bisa bernapas, karena dia sudah nggak ada tempat ruang bagi udara kan gitu, ya. Maka kemudian dibuatlah paru-paru buatan itu Pak, yang sekarang disebut dengan ventilator. Jadi ventilator itu adalah paru-paru buatan. Jadi paru-parunya dipindahkan di luar tubuh lah gitu, ya. Ventilator untuk menghasilkan oksigen atau udara di. Jadi kalau misalnya air ini Pak, air dalam paru-paru ini semakin naik penuh di dalam paru-paru ini, maka sudah seorang nggak akan mungkin bisa kemudian bernapas, dan akhirnya ya bismillah, nasallallahu alaihi, akan menyebabkan tingkatnya kepada kematian. Lah Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang lebih ngeri lagi Pak, orang yang kemudian terdampak virus corona ini, kemudian Allah berikan kepadanya kesembuhan, itu ternyata Pak, untuk memulihkan paru-parunya ini butuh waktu lama. Jadi kemarin ada teman saya itu, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada beliau setelah diswab positif corona dan diisolasi di rumah sakit Muwardi itu 20 harian ya, lebih itu. Dulunya ketika bernapas, ketika adzan itu bisa dengan suara panjang. Setelah kena corona, jadi seakan-akan paru-parunya ini cacat ya, sudah tidak lagi bisa bernapas panjang. Lama Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ada satu artikel yang dibaca itu menarik itu Pak. Jadi kalau ketika cairan corona ini masih sedikit, itu sebenarnya obat yang terbaik itu adalah dia memperbanyak sujud ya. Jadi kan ketika dia nungging, itu kan cairan airnya kan ke bawah dan akhirnya kan keluar dari hidung dan tenggorokan kan itu ceritanya. Jadi keluar dari pernapasan itu dengan cara nungging. Nah, makanya Pak sekalian ya, Masya Allah ya. Jadi sujud ini Pak salah satu insya Allah obat ya, agar kita bisa ya, salah satu obat lah ya. Semoga Allah menjaga kita dari virus corona. Makanya perbanyak sujud kita Pak. Perbanyak sujudnya dan perlama. Tapi pas sholat sendirian ya. Kalau sholat jamaah kok nemburi apa ustaz gitu ya. Nah, jadi kalau pas antum sholat malam ya sudah Pak, perpanjang itu sujud supaya supaya kita memberikan ruang kepada paru-paru kita dan juga kepada jantung kita, Masya Allah kan gitu kan ya, untuk bisa kemudian mendapatkan oksigen yang lebih banyak, lebih baik, sehingga dia bisa memperbanyak pernapasan. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita tetap waspada, sekali lagi tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam urusan corona ini Pak. Jangan sok kebal ya, sok kuat, wah corona itu kena ya. Nah, jadi jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita kemudian karena kondisi hari ini memang corona itu ada ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini terjadi, yaitu urusan dia kan itu. Nanti ini kalau ada orang yang memanfaatkan ya dalam kondisi kayak gini, mengambil kesempatan duitnya, mengambil kesempatan proyek-proyek sebagainya, ya sudah. Kita serahkan kepada Allah. Pasti nanti Allah akan balas dia. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi Pak sekalian, sihrul junun ya. Sihrul junun ini Pak, Masya Allah ya.
ini sering dilakukan oleh penguasa-penguasa kafir, ya, penguasa-penguasa tauhid untuk menyihir para tawanan-tawanan yang ada di dalam tawanan-tawanan terorisme. Jadi ketika para ulama-ulama ini mungkin disiksa, mereka tetap istiqomah. Akhirnya Bapak didatangkan apa? Ahli sihir, ya. Bahkan itu Pak digunakan di Saudi, Pak. Bayangkan. Antum kalau baca beberapa berita tentang Saudi, ya, itu ada lebih dari 5 ulama-ulama senior di Saudi, Pak. Itu terbunuhnya, akhirnya wafat itu kenapa? Setelah mereka disihir, ya. Jadi ketika mereka ditahan di Saudi dengan tuduhan terorisme, dengan tuduhan irhabi, teroris, dan kemudian mereka mendapatkan berbagai macam penyiksaan dan tidak mampu, akhirnya apa? Didatangkan apa? Ahli sihir untuk menyihir mereka. Akhirnya Bapak, dia di penjara itu sudah linglung, tidak bisa apa-apa, jarang mandi, kemudian rambutnya acak-acakan, ya sudah persis sebagaimana orang apa? Orang gila. Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sihir dan melindungi anak-anak dan keluarga besar kita, ya. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi tadi berkaitan dengan teman-teman, jadi Komnas HAM dari Menteri ke Hukum, ya, Hukum dan HAM ini akan mengurangi beberapa tahanan, termasuk tahanan para teman-teman kasus metoderanan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, mereka akan dikeluarkan, dibebaskan. Bukan dibebaskan dalam bentuk bebas sudah murni, tidak, tapi ditahan dalam tahanan kota. Jadi dibolehkan pulang, tapi tetap persidangannya berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada para ikhwan-ikhwan kita semuanya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.